Ribuan santri dan pengasuh pondok pesantren di Kota Malang mengikuti vaksin COVID-19. Vaksinasi bagi santri dan pengasuh pondok pesantren dilakukan untuk memperkuat herd immunity di tengah pandemi COVID-19. Vaksinasi dosis pertama bagi santri dan pengasuh pondok pesantren diikuti oleh ribuan santri dari 17 pondok pesantren di Kota Malang. Vaksinasi bagi santri dan pengasuh pondok ini disediakan 1.300 dosis vaksin jenis Sinovac yang disuntikan kepada santri dan pengasuh pondok pesantren. Ekmal Zaki Pratama, salah satu santri yang menerima vaksinasi, mengaku senang bisa divaksin. Ia berharap setelah divaksin dirinya dapat terhindar dari COVID-19. Sedikit takut, penting. Kenapa? Agar tidak tertular COVID-19. Sementara Ketua Tim Satgas COVID-19 NU Malang, Dr. Siva Mustika menyebutkan, vaksinasi bagi santri ini dilakukan agar para santri dan pengasuh pondok pesantren mendapatkan imunitas yang lebih kuat, sekaligus menumbuhkan herd immunity atau kekebalan santri di tengah pandemi COVID-19. Sementara vaksinasi bagi santri dan pengasuh pondok pesantren gencar dilakukan. Saat ini sebanyak 15.000 santri dari sejumlah pondok pesantren di Kota Malang telah dilakukan vaksinasi. Jadi karena ini luar biasa di Malang ini kan yang nyerbu banyak ya. Ada dari polisi, ada dari tentara. Jumlah pastinya saya belum tahu, namun yang dari RMI NU ini dari sekitar mungkin kurang lebih berapa ya, 15.000 santri ya. Simon Alfredo melaporkan. Kelonggaran aturan PPKM level 3 yang memperbolehkan tempat wisata buka kembali dengan syarat mendapatkan rekomendasi dari pemerintah dan harus memiliki aplikasi Peduli Lindungi masih dikeluhkan para pelaku wisata dan pengunjung wisata meskipun telah memiliki surat keterangan vaksin. Pasalnya syarat lain untuk masuk ke tempat wisata dilarang membawa anak usia di bawah 12 tahun. Seperti inilah situasi salah satu tempat wisata di Kota Batu. Meskipun resmi dibuka kembali, namun sejumlah pengunjung tempat wisata belum nampak ada peningkatan wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Di Kota Batu, tempat ini merupakan wisata edukasi di mana pengunjung yang datang ke tempat wisata tersebut didominasi keluarga dan anak 12 tahun ke bawah. Dengan aturan PPKM level 3, pembatasan usia memberatkan bagi pengunjung maupun pelaku wisata. Meskipun sudah dibuka kembali, namun tetap sepi pengunjung. Salah satu pengunjung asal Semarang mengaku sangat kecewa dengan aturan pembatasan umur di tempat wisata, karena sudah datang jauh-jauh dari Semarang, tidak diperbolehkan masuk karena membawa anak usia 12 tahun ke bawah. Rombongan sama siapa, Bu? Nah, ini satu keluarga. Kenapa tadi Bu kok nggak boleh masuk, Bu? Karena anaknya usia di bawah 12 tahun nggak boleh masuk. Oh, jadi kena aturan itu, Bu? Ya. Kalau Ibu sendiri? Saya Udah vaksin? sudah vaksin 1-2 udah komplit. Terus apa yang perlu disampaikan sama Ibu? Harusnya, Bu? Ya. Karena ini wisata yang banyak kan mesti anak-anak. Ya, karena kan wisatanya kan ini khusus anak-anak lah. Harusnya kan dibuka. Kasihan juga anak-anak kan butuh wahana edukasi juga sama binatang. Terus permainan. Sementara pengelola tempat wisata membenarkan pengunjung yang membawa anak usia 12 tahun ke bawah belum diperbolehkan masuk. Dan yang diperbolehkan masuk adalah usia 12 tahun ke atas dengan syarat harus memiliki surat keterangan vaksin atau telah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Pelaku wisata berharap pemerintah memberikan kelonggaran pembatasan umur agar perekonomian dari sektor wisata bangkit kembali. Jika tidak ada kelonggaran pembatasan umur, meskipun wisata dibuka di PPKM level 3, namun pengunjung atau wisatawan yang datang ke tempat wisata tetap sepi, karena pengunjung didominasi keluarga yang kebanyakan membawa anak di bawah usia 12 tahun. Hingga kini tempat wisata yang diperbolehkan buka di PPKM level 3, wilayah aglomerasi Malang Raya ada 3 tempat wisata yang telah memiliki sertifikat CHSE dan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita memang menjalankan prokes yang ada ya. Prokes yang ada memang banyak, kita ada batasan usia lah. Jadi di atas 12 tahun, terus 70 tahun itu tidak boleh masuk di sini. Nah, yang umur usia 12 ke bawah ini kan rata-rata pengunjung pasti sama anaknya kecil. Nah, ini yang kita masih masih belum bisa terima, tapi kita tetap menjalankan aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang ada dari pemerintah.
tapi ya itu tadi bukan kendala, tapi ya apa ya anak-anak nggak boleh masuk. Nah kebanyakan pengunjung di sini adalah pasti akan membawa anak-anak di bawah umur ketentuan yang ada. Ya harapan kita sudah bisa semuanya lah, harapan kita, sehingga orang berekreasi ini sama anaknya bisa happy atau apa. Jadi persiapan kita memang kita sudah siapkan semua prokes yang ada sesuai dengan ketentuan itu. Semuanya sudah kita siapkan semua, mulai dari intran sampai ke dalam, semua sesuai dengan prokes yang ada. Walaupun kita ini 20 wisata yang sudah mulai buka di ruang terbuka itu, cuman ya itu tadi. Jadi anak-anaknya yang di bawah 12 masih belum bisa masuk. Sedangkan ibu-ibu, keluarga pasti sama anak-anak. Nah ini yang banyak tadi pengunjung yang sudah antusias mau berekreasi, tapi berhubung dia bawa anak kecil ya kita tidak sementara kami mohon maaf untuk tidak bisa ini. Tapi harapan kami secepatnya ini sudah boleh kembali lah. Yanto Yanjung melaporkan. Libur akhir pekan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di wilayah aglomerasi Malang Raya, jalanan menuju kawasan wisata Kota Batu dipadati kendaraan. Meningkatnya volume kendaraan menuju kawasan wisata ini terjadi di jalur protokol masuk Kota Batu. Libur akhir pekan di PPKM level 3, sejumlah kendaraan memadati ruas jalan menuju kawasan wisata Kota Batu. Peningkatan volume kendaraan di jalur protokol terjadi di Jalan Insinyur Soekarno, Jalan Diponegoro, dan beberapa ruas jalan di dalam Kota Batu. Peningkatan volume kendaraan yang signifikan hingga 30%, pertemuan kendaraan dari arah Surabaya dan Malang dibanding hari biasanya terjadi di Simpang 3 Pendem. Volume kendaraan meningkat juga terjadi di titik pertemuan dari arah Surabaya dan dari arah Mojokerto terjadi di Simpang 3 Bendo, Kota Batu. Petugas lalu lintas dari Polres Batu membenarkan arah menuju kawasan wisata Kota Batu di hari libur Minggu mengalami peningkatan arus lalu lintas hingga 30% dibanding hari biasanya. Dan peningkatan volume kendaraan ini didominasi mobil pribadi yang bertujuan berlibur ke Kota Batu. Peningkatan volume kendaraan di akhir pekan di PPKM level 3 menuju kawasan wisata Kota Batu ini terjadi hingga malam hari. Peningkatan mobilitas masyarakat khususnya kendaraan yang dari luar kota hampir 25% sampai 30% untuk peningkatan arus lalu lintas. Ini masyarakat yang saat sekarang ini berada di Kota Batu menuju ke tempat-tempat yang mungkin di areal Batu tempat makan mungkin ya, karena di tempat-tempat wisata Kota Batu masih belum ada yang dibuka karena masih di level 3. Untuk kendaraan roda 4 yang sekarang ini mobilitas di wilayah Batu banyak didominasi oleh kendaraan pribadi yang bisa ditumpangi oleh keluarga. Jadi ini banyak kendaraan yang dari luar kota yang sudah masuk di Kota Batu. Untuk saat sekarang ini di wilayah Kota Batu, khususnya di pintu masuk Kota Batu, tepatnya di pertigaan Pendem, masih kita batasi pembatasan mobilitas. Yang kedua, di jantung Kota Batu ini kita masih melaksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu jalur one way di sepanjang Jalan Diponegoro, W.R. Supratman, kemudian Jalan Ayani, dan juga Jalan Dewi Sartika, khususnya di depan pasar dan terminal Kota Batu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Uji coba sekolah tatap muka di Kota Malang berdampak pada mulai ramainya kembali kendaraan, khususnya pada jam-jam sibuk. Tidak hanya itu, penyedia jasa ojek online mengalami peningkatan penumpang dibandingkan sebelum uji coba sekolah tatap muka. Beginilah yang terlihat di beberapa titik jalan di Kota Malang. Pemberlakuan uji coba sekolah tatap muka berdampak pada mulai ramainya kembali jalan pada jam-jam sibuk, pagi atau siang hari. Kondisi ini juga disambut positif para sopir angkutan umum maupun penyedia jasa ojek online karena lumayan membantu meningkatkan jumlah penumpang. Sebelum uji coba sekolah tatap muka atau pada saat pemberlakuan PPKM darurat, jumlah penumpang dari kalangan pelajar hampir tidak ada dan kini mulai kembali ada walaupun belum signifikan. Menurut salah seorang pengemudi ojek online menjelaskan, saat ini pengantaran penumpang lebih banyak dibandingkan makanan dan dirinya optimis penumpang akan kembali ramai setelah sekolah kembali normal.
Di lokasi beberapa titik sekolah untuk siswa sekolah dasar masih ada penjemputan dari orang tua. Sementara untuk siswa SMP sudah banyak yang kembali menggunakan angkutan umum, baik mikrolet maupun ojek online. Alhamdulillah ada peningkatan meskipun tidak sebanyak kayak Ya belum signifikan ya. Pak, selama PPKM gimana untuk sama PPKM mungkin orderannya itu lebih dominan di foodnya. Ya. Kalau untuk boncengin orang mungkin masih ada lah, Ya. banyak. Tapi saat ini gimana saat ini? Kalau untuk saat ini karena mungkin banyak anak yang sekolah masuk, Ya. kadang Ada peningkatan. Berapa persen dibanding kemarin? daripada kemarin. Berapa persen kira-kira peningkatannya? Betul. Ya 20, 25? mungkin kisaran 20-an lah. 25. Tapi optimis ya. Optimis. Ke depan semakin kondisi semakin baik. Bisa ramai lagi ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Menjelang datangnya penghujan, warga dan para pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada keberadaan pohon pinggir jalan. Hujan yang turun disertai angin kencang bisa berakibat patah dahan maupun pohon tumbang. Menjelang penghujan, warga masyarakat dan pengguna jalan dihimbau untuk mewaspadai keberadaan pohon pelindung tepi jalan, khususnya pohon yang rindang dan tua. Keberadaan pohon tersebut bisa sewaktu-waktu terjadi patah dahan besar maupun pohon tumbang. Tidak hanya membahayakan pengendara, tetapi juga bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan. Untuk awal musim penghujan di Jawa Timur, menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terjadi pada awal bulan Oktober. Untuk 46,7% ZOM atau zona musim, dan sisanya 48,3% daerah di Jawa Timur akan memasuki awal penghujan pada bulan November. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan ada kekhawatiran ketika masuk penghujan karena biasanya angin juga bertiup kencang. Dirinya berharap pengamanan pohon pinggir jalan segera dilakukan untuk meminimalisir bahaya patah dahan maupun pohon tumbang. Di sepanjang Jalan Raya Karangploso sampai dengan perbatasan masuk Kota Batu, masih ada beberapa titik pohon pinggir jalan yang berukuran besar dan cukup rindang, namun masih belum ada pengamanan berupa pengurangan dahan pohon, sehingga banyak dikhawatirkan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Kemarin itu ada langsung rubuh Di kawasan mana, Pak? pohon besar itu di Malang. Di Malang sini, Pak ya. Ini kan juga banyak pohon yang masih rindang, Pak ya. Banyak. Pak ya. Antisipasinya seperti apa nih? Antisipasinya sebagai pengguna jalan, Bapak? Harus dianu. Kenapa? Harus ditebang. Ya, pengurangan dahan, Pak ya. Ya, pengurangan dahan. Bapak aktivitas setiap hari ya di jalan? Tiap hari. Walaupun penghujan, Pak ya, tetap jalan ya. Tetap jalan. Pak, kalau sudah gini ada harapan, Pak, kepada pihak terkait, Pak, khususnya kayak Dinas Bina Marga, seperti harapannya, Pak? Pengamanan diperbaiki ya. Pengamanan Ya pohon-pohon. pohon, Pak ya. Di sepanjang sini masih banyak juga yang kelihatan yang agak Pak ya. Ya, banyak yang Lebat ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sekelompok mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang berhasil menciptakan gel penyembuh luka hasil studi ilmiah dari pemanfaatan tanaman pegagan. Gel yang ditemukan mahasiswa ini selain dapat mengobati luka, juga mampu memperbaiki sel kulit serta mengobati jerawat dan kulit kering. 5 mahasiswa Fakultas Kedokteran dari salah satu perguruan tinggi di Kota Malang, Muhammad Rizky Triantoro, Iin Alipiani, Atta Fawazah, Nadila Sintia Nurtias, dan Ulfa Malihatus Soliha menghasilkan Lasisa Gel, sebuah produk yang mampu mengatasi berbagai masalah kulit seperti cedera kulit, luka, jerawat, stretch mark, dan penuaan dini. Gel yang ditemukan mahasiswa ini dengan memanfaatkan tanaman Centella asiatica atau yang umum dikenal sebagai tanaman pegagan, mengandung senyawa asiaticoside dan triterpenoid yang mampu menyembuhkan luka. Penggunaan aloe vera sebagai pelembab dan minyak esensial lavender mampu memperbaiki sel kulit yang rusak, dan esensial lavender memberikan efek tenang bagi penggunanya. Serbuk pegagan yang telah diproses ilmiah selanjutnya diukur dan ditimbang hingga mencapai ukuran muatan yang dibutuhkan. Pegagan lalu dimasukkan ke dalam wadah ukur untuk dicampur dengan ekstrak aloe vera dengan menggunakan alat khusus. Selanjutnya adonan pegagan diaduk hingga mengental menjadi gel. Setelah itu cairan ekstrak lavender dimasukkan perlahan agar merata ke seluruh bagian gel.
Kandungan kemudian diukur untuk mengetahui kadar dari setiap komponen penyusun gel. Serangkaian uji kelayakan dilakukan sebelum proses pengemasan ke dalam botol. Rencananya, temuan gel ini akan dilakukan uji klinis laboratorium dan kemudian akan siap dijual bebas ke masyarakat. Jadi Lacica ini adalah produk gel multifungsi yang terbuat dari Centella asiatica atau pegagan. Dan Centella asiatica atau pegagan ini merupakan tanaman Indonesia dengan senyawa aktif asiaticoside yang berperan dalam pembentukan kolagen, yakni membantu dalam proses penyembuhan luka. Dan selain itu juga sebagai antioksidan, anti-aging, anti-akne, dan bisa menghilangkan stretch mark juga. Selain itu juga terdapat aloe vera atau lidah buaya yang membantu dalam melembabkan kulit atau moisturizer. Serta ada minyak lavender, yakni memiliki senyawa linalool yang membantu untuk memberikan efek yang menenangkan pada penggunanya. Satu produk dapat memiliki dua fungsi, yakni dapat menyembuhkan luka serta sebagai pelembab kulit. Jadi, luka sembuh, maka dapat dilanjutkan sebagai pelembab kulit. Dari awal ide itu dimulai dari tahun 2020 akhir, mungkin dalam waktu 5 hingga 6 bulan hingga saat ini. Ada kendala karena adanya PPKM juga, jadi kami juga terhambat dalam peminjaman lab seperti itu, namun kami juga ada solusinya. Simon Alfredo melaporkan.